Maka salah satu yang tadi kita harus lakukan adalah ya prosesnya harus kita baiki. Jadi kalau seorang mahasiswa, seorang lulusan SMA atau SMK dan sebagainya, mau masuk perguruan tinggi itu pada dasarnya kan dia membayangkan, saya nanti kalau lulus jadi apa dan kerja di mana, begitu kan? Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Oke, Bapak, yang kami tanyakan mungkin tadi informasi yang Bapak berikan itu sangat-sangat membantu kami, terutama memang kita dari tim penerima mahasiswa baru tuh kadang-kadang butuh jawaban ini kepada jajaran manajemen gitu atau dari atasan kita gitu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya gitu untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru. Tapi mohon maaf Bapak, kalau umpamanya kita di swasta ya Pak ya, karena kita kan Stikes Logorojo ini merupakan kampus swasta gitu ya Pak ya. Saya tuh maunya mintanya saran kalau yang untuk ukuran skala besar itu kan memang betul bahwa yang kita butuhkan itu mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang sudah berprestasi di sekolah. Sedangkan kita, mahasiswa yang masuk ke tempat kita itu biasanya kayak kesannya gini, tidak lulus SBMPTN atau tidak lulus SNMPTN, jadi mereka yang kemana ya saya akhirnya masuknya ke kampus swasta seperti kita kayak gitu. Maksudnya saya itu mohon dibantu saran gitu Bapak untuk kami yang swasta ini apa yang sebaiknya kami lakukan untuk tambahan gitu ya untuk meningkatkan anime pendaftaran gitu. Kalaupun mereka tidak lulus SBMPTN atau SNMPTN gitu, mereka tetap punya cadangan untuk di swasta gitu, pengennya daftarnya tetap di swasta juga gitu. Gitu Bapak, mohon bantuannya Bapak ya untuk kami yang dari tim swasta ini. Ya, Ibu Ana itu kan Stikes ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Saya kira begini, langsung boleh saya jawab ya Mas Ilham ya? Boleh Pak Derajat. Ya, jadi gini Bu Ana, tadi saya sampaikan di Indonesia ini lebih dari 4.700 perguruan tinggi, udah keadaannya macam-macam lah ya, rentangnya itu perbedaannya sangat lebar. Nah, sehingga kita mungkin kan tidak bisa menjagakan diri untuk semua mahasiswa yang calon mahasiswa terbaik masuk di perguruan tinggi kita kan. Bahkan saya tidak bilang sisa ya, tetapi mungkin kita dapatnya bukan yang terbaik. Maka salah satu yang tadi kita harus lakukan adalah ya prosesnya harus kita baiki. Jadi kalau seorang mahasiswa, seorang lulusan SMA atau SMK dan sebagainya, mau masuk perguruan tinggi itu pada dasarnya kan dia membayangkan, saya nanti kalau lulus jadi apa dan kerja di mana, begitu kan. Nah jadi kemampuan suatu perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang kemudian diserap oleh pasar, oleh tenaga kerja, itu akan speak by itself, akan menjadi bukti bahwa ini perguruan tinggi yang qualified, kan gitu. Nah itu tidak harus dimulai dari prosesnya, kurikulumnya, proses pembelajaran dan sebagainya, karena zaman sekarang itu kita tidak bisa pakai promosi-promosi yang bombastis, tapi kenyataannya tidak seperti itu, karena semuanya serba traceable, semuanya bisa ditelusur, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sampaikan, strategi kami di IPB, meskipun kita yang masuk itu bukan nilai yang terbaik lah, yang terbaik biasanya ITB itu gitu ya, karena pertanian itu kadang-kadang kan jadi ini sendiri ya, pertanian gitu, padahal mereka tadinya kan belum tahu saja kalau di pertanian juga ada komputer dan sebagainya. Tapi itu kerja keras kami lakukan dengan cara bagaimana membuat program-program yang kreatif, yang membuat mahasiswa tahu, yang membuat mahasiswa kemudian calon mahasiswa ya tahu, dan kemudian calon mahasiswa itu yakin bahwa kalau belajar di kita, dia masuk kepada pada ruang, pada perguruan tinggi yang akan membuat mereka itu nyaman dalam belajar, akan membuat mereka mendapatkan sesuatu dalam belajar, dan ketika lulus nanti mereka bisa berkompetisi dengan mungkin yang dulu teman-temannya nilai 700, dia hanya 600-an gitu, bisa berkompetisi ketika lulus ya. Artinya, nah itu disitulah yang kita harus lakukan. Pertama begini, promosi itu penting, jadi mengenalkan Stikes Logorojo itu pada masyarakat itu penting, tetapi itu kan hanya salah satu. Ya, yang paling penting adalah
track record Stikes Trogorejo itu harus menjadi bagian dari exposure. Nah, dan kemudian Ibu juga harus membuat satu program-program yang tadi saya contohkan. Kami itu membuat talent mapping itu supaya mahasiswa merasa bahwa dia ditreat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan talentnya, kan gitu. Kalau itu butuh waktu 2-3 tahun untuk kemudian, karena promosi yang paling besar dampaknya saya perhatikan dalam studi-studi kami itu adalah bukan siapa yang menjadi bintangnya ya, itu bintang filmnya kita bisa saja meng-hire mahal gitu. Tapi justru dari mulut ke mulut oleh kakak kelas ya, oleh lulusan itu ternyata yang impact-nya paling besar dalam pengalaman kami. Sehingga kalau Ibu bisa menghasilkan lulusan yang kemudian merasa tingkat kebanggaannya sangat tinggi sebagai lulusan Stikes Trogorejo, maka mereka lah itu juru-juru promosi kampus Ibu. Nah, memang ini tidak bisa instan, Bu. Kami juga puluhan tahun perguruan tinggi yang lain juga mungkin yang besar-besar itu puluhan tahun. Roadmap-nya harus disusun gitu ya. Tidak bisa levelnya, memang ini harus visi pimpinan juga gitu kan. Jangan sampai yayasan hanya nuntut jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya misalnya gitu. Mohon maaf ya ketua yayasan kalau ikut hadir juga. Beri kesempatan itu direktur Stikes dan sebagainya untuk bersama-sama dengan yayasan membangun visi yang sama gitu ya. Ya oke lah Bu. Ya terima kasih Bu ketua. Mumpung saya nggak ketemu ketua yayasannya siapa gitu. Tapi yayasan itu tidak boleh berpikir bahwa hanya dari perspektif bisnis kan gitu kan ya. Karena yang sekali bisnis di pendidikan tinggi ya yang harus dihasilkan, yang harus dipikirkan adalah kualitas lulusan itu menjadi apa. Kalau itu sudah ya speak by itself. Kalau mau di Stikes, kalau mau kuliah di Stikes Trogorejo aja, pasti kerja, gitu kan? Suasananya enak, dosennya enak, proses pembelajarannya bukan hanya ilmu-ilmu di bidang kesehatan yang didapatkan, tapi juga ilmu-ilmu kehidupan yang didapatkan dan sebagainya. Butuh waktu, tapi saya yakin pasti akan bisa. Jadi percayalah bahwa yang namanya sudah lulus SMA, lulus SMK, mungkin jauh lebih mudah diasah lah. Ya mengasah pisau untuk tajam bisa saja dari yang tadinya tebel gitu, bisa yang dari yang sudah tajam. Kalau ngasah yang sudah tajam mah gampang gitu kan Bu. Tapi ngasah yang itu saya kira butuh energi lebih banyak, tapi saya yakin bisa dilakukan. Ya intinya jangan cuma promosi ya Bu ya. Merubah proses itu jauh lebih penting saya kira. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Cevima, Revolutionize Education.